Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Safiyah Ramadhani, saya kelas 2 ini menjawab soal nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum may la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Selanjutnya ada tajwidnya. Yang pertama izhar halki, nun mati bertemu ha. Yang kedua idgham biguna, nun mati bertemu ya. Yang ketiga ada idgham mim mati bertemu mi. Yang keempat idgham bilaguna, nun mati bertemu la. Yang kelima mat adri sukun mat tabi'i itu di ujung wakof. Yang keenam ada ikhfa halki, nun mati bertemu ka. Yang ketujuh ada mat tabi'i ya mati sebelum ada huruf yang berbaris kasroh. Yang kedelapan ada izhar safawi, mim mati bertemu ain. Yang kesembilan ada ikhfa safi'i, mim mati bertemu ba. Yang 10 ada idgham ma'al guna, mim bertasyid, cara bacanya ditahan dengan dengung. Yang terakhir yang 11 itu mat arid li sukun mat tabi'i bertemu dengan wakof. Kirana Zalia Ramadhani akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu penjelasan tafsir surah Yunus ayat 40, menjelaskan tentang penduduk Mekah pada masa Nabi Muhammad SAW yang terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan yang kedua adalah kelompok orang-orang yang tidak beriman selamanya. Nah, pengertian dari surat Al-Ahzab itu adalah, itu berisikan tentang bagaimana laki-laki dan perempuan dibalas di hadapan Allah dan balasan mengenai amal-amalannya selama hidupnya. Nah, terus apa pendapat tokoh ulama tentang menjaga kehormatan? Nah, pertama ada dari Imam Al-Ghazali. Dari Imam Al-Ghazali itu, dengan menjaga kehormatan itu bisa dilakukan dengan cara kita tidak melakukan ghibah, melakukan fitnah, dan semacamnya. Kemudian ada menurut Ibnu Taimiyah. Nah, kalau menurut Ibnu Taimiyah, menjaga kehormatan itu bisa dilaksanakan dengan cara kita menjaga badan kita tidak melakukan zina, kita tidak melakukan maksiat, dan semacamnya. Kemudian ada menurut Imam Syafi'i, yaitu kalau menurut Imam Syafi'i, menjaga kehormatan itu bisa dilakukan dengan cara kita berbicara secara jujur dan amanah, supaya orang-orang tuh percaya sama kita dan kita dihormati. Nomor 6, jadi menurut Ibnu Halim itu 3 orang yang ikhlas itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada orang awam, di mana orang ini beribadah kepada Allah untuk mengharapkan kenikmatan dunia dan akhirat. Yang kedua ada orang khawas, di mana orang ini beribadah kepada Allah hanya untuk mengharapkan hal-hal yang berorientasi kepada akhirat, seperti masuk surga. Dan yang ketiga, tingkatan paling tertinggi, yaitu orang khawas, di mana orang ini beribadah kepada Allah hanya untuk mengharapkan ridho Allah semata. Abu Sulaiman Ad-Darani, zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang dapat menyibukkan diri kita sehingga melalaikan Allah. Sedangkan menurut Ragib Al-Isfahani menjelaskan bahwa zuhud bukan berarti meninggalkan usaha untuk menghasilkan sesuatu, seperti yang banyak disalahpahami orang. Karena yang seperti itu mengantarkan pada kerusakan alam dan bertentangan dengan takdir dan peraturan Allah. Menurutnya, orang yang zuhud terhadap dunia adalah orang yang cinta kepada akhirat, sehingga ia menjadikan dunia untuk akhirat, yakni menjadikan harta duniawi untuk kebutuhan dan keperluan akhirat. Nomor 10. Adab menggunakan media sosial dan juga penerapannya. Pertama, memilih teman yang baik. Pilih teman di media sosial baik untuk menambah silaturahmi. Kedua, memberikan komentar sebaiknya dengan cara yang baik. Sampaikan informasi di media sosial dengan cara yang baik. Ketiga, menyampaikan informasi tanpa rekayasa. Tidak memproduksi berita yang bohong atau hoaks dan juga ujaran kebencian. Yang keempat, hindari bahasa yang menyinggung atau menyakiti orang lain. Gunakan bahasa yang santun dan sopan dan juga tidak menyinggung perasaan orang lain dalam media sosial. Kelima, mengambil hikmah atau kebaikan di dalam media sosial. Nikah secara bahasa artinya berkumpul dan menggabungkan. Rukun pernikahan terdiri dari calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, dan
sigot, yaitu ijab dan kabul. Syarat-syarat calon suami yang pertama itu harus benar laki-laki, yang kedua tidak haram dinikahi baik secara nasab, sepersetujuan atau ikatan pernikahan, yang ketiga jelas identitasnya, yang keempat tidak terpaksa, dan yang kelima itu tidak sedang ihram. Syarat calon istri itu yang pertama harus benar-benar perempuan, identitasnya jelas, bukan wanita yang haram dinikahi atau dan tidak sedang melakukan ihram atau masa iddah. Ada syarat wali yaitu Islam, balik, berakal, laki-laki, adil dan bukan orang fasik. Ya, kita lanjut dari Pandu. Pertama G itu ada urutan wali. Nah, urutan wali itu ada dari bapak, kemudian ada kakek, kemudian ada saudara, laki-laki sekandung. Terus ada saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara saya. Kemudian ada anak laki-laki dari saudara kandung. Kemudian ada anak laki-laki dari saudara seibu, paman, anak laki-laki paman. Nah, kemudian ada pada untuk perempuan yang tidak memiliki wali gimana nih? Nah, untuk perempuan yang tidak memiliki wali, misalnya walinya sudah meninggal, maka walinya adalah pemimpin dari daerah tersebut. Jika di Indonesia itu bisa dari pegawai KUA. Nah, selanjutnya ada syarat untuk dua orang saksi. Yang pertama, Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, merdeka dan bukan budak. Yang keempat adalah berakal sehat. Yang kelima, laki-laki. Dan yang terakhir, adil, bukan orang fasik. Nah, selanjutnya cara pernikahan kelima itu sigot atau ijab dan kabul. Nah, ijab dan kabul ini dilaksanakan dalam keadaan bersambung, tidak ditambahi dengan jangka waktu tertentu, lafaznya jelas. Terus ijab dan kabul juga menggunakan kalimat nikah, tazwij atau turunannya semakna. Nah, terus boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Hukum menikah terbagi menjadi 5 yaitu sunnah, wajib, mubah, makruh dan haram. Selanjutnya talak dari segi kalimat yaitu talak yang menggunakan kalimat yang jelas serta menggunakan sindiran. Selanjutnya ada talak dari segi boleh sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama ada talak sunni, talak yang sesuai syariat Islam, dan talak fikih, talak yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya ada talak dari segi boleh dan tidak bolehnya. Yang pertama ada talak raj'i, talak yang dijatuhkan suami kepada istri tanpa didahului talak sebelumnya. Dan talak bain terbagi menjadi 2 itu talak bain sugro, yaitu talak yang dijatuhkan suami atas permintaan istri. Dan talak fikih, talak yang menjadikan istri ditinggal oleh suami selamanya. Dan juga ada iddah, yaitu masa yang menanti yang mewajibkan perempuan untuk menikah lagi setelah diceraikan oleh suami, baik secara mati atau hidup. Pikiran utama Rashid Ridho ini terletak pada reformasi Islam dengan penekanan Al-Quran dan juga sunnah-sunnah. Nah, lanjut ke Sultan Mahmud II tentang modernisasi negara dan militer kekaisaran Utsmaniyah dengan modernisasi model-model Eropa. Dan yang terakhir ada Muhammad Iqbal tentang kebangkitan spiritual dan pengembangan identitas Muslim dengan memfokuskan pada individualitas dan aktif berpartisipasi dalam kehidupan. Terima kasih.